Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid. Di sini saya akan mengajar pendidikan bahasa Indonesia. Apakah ada yang sudah mengerti bahasa Indonesia? Macam-macam bahasa Indonesia dan materi-materi apa saja di dalam bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang wawancara. Dan kalian bisa menyimak materi tersebut dalam video yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi wawancara. Pengertian dari wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang sesuatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Lalu, wawancara itu mempunyai berbagai bentuk. Yang pertama, wawancara berita. Dilakukan untuk mencari bahan cari berita. 2. Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. 3. Wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Dan keempat, wawancara pribadi. Kelima, wawancara dengan banyak orang. Keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Ketujuh, wawancara kelompok di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara. Netral, artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden, karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan atau tidak. Ramah, yaitu artinya pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Adil, yang artinya pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. Hindari ketegangan, artinya pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji. Kalau suasana tegang, responden berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya. Lalu selanjutnya ada tahap wawancara. Yang pertama, tahap persiapan. A. Menentukan maksud dan tujuan wawancara, yaitu topik wawancara. B. Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. C. Menentukan dan menghubungi narasumber. D. Menyusun daftar pertanyaan. 2. Tahap pelaksanaan, yaitu A. Mengucap salam, B. Memperkenalkan diri, C. Mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, D. Menyampaikan pertanyaan dengan teratur, E. Mencatat merekam pokok-pokok wawancara, F. Mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu diinformasikan atau dilengkapi. 3. Tahap penyusunan hasil wawancara laporan.
wawancara terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. A. Tema atau topik wawancara. B. Tujuan atau maksud dari wawancara. C. Identitas narasumber. D. Ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Syarat-syarat wawancara. Wawancara mempunyai syarat-syarat, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ada pewawancara atau wartawan. 2. Ada narasumber atau orang yang diwawancarai. 3. Ada bahan yang dipertanyakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara sebagai berikut. 1. Menentukan topik wawancara. 2. Menentukan narasumber. 3. Menulis daftar pertanyaan. 4. Merencanakan kegiatan wawancara. 5. Mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara. 6. Membuat janji dengan narasumber dan mengawali kegiatan wawancara. 7. Menyempurnakan pernyataan untuk menutup wawancara. 8. Melaksanakan wawancara. Tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Wawancara mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan topik wawancara. Kedua, menentukan tujuan wawancara. Ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Keempat, menentukan narasumber. Kelima, melakukan wawancara. Keenam, mencatat pokok-pokok wawancara. Ketujuh, menyusun laporan wawancara. Saat wawancara, diperlukan 1. Memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancara. 2. Menyebutkan nama narasumber dengan benar. Ketiga, bersikap sopan terhadap narasumber. Keempat, bertanya harus sesuai dengan tema. Kelima, hindari pertanyaan yang berbelit dan membingungkan. Keenam, jadilah pendengar yang baik saat wawancara. Ketujuh, jangan berdebat dengan narasumber. Kedelapan, mencatat semua informasi penting untuk mempermudah dalam membuat laporan. Kesembilan, mengucapkan terima kasih bila wawancara sudah selesai. Etika wawancara sebagai berikut. Etika wawancara. 1. Identifikasi diri dengan menyebutkan nama. 2. Jelaskan tujuan dan topik wawancara. Ketiga, datanglah tepat waktu yang dijanjikan. Keempat, memperhatikan penampilan termasuk cara berpakaian. Kelima, bersikap sopan, santun, dan ramah. Keenam, menggunakan bahasa yang komunikatif. Laporan wawancara sebagai berikut. 1. Topik. 2. Narasumber. 3. Tujuan wawancara. 4. Tempat wawancara. 5. Tanggal wawancara. 6. Informasi hasil wawancara. 7. Kesimpulan. Kalian sudah menonton dan menyimak video tersebut. Di situ ada berbagai macam wawancara, bagaimana wawancara, dan pengertian dari wawancara tersebut. Nah, di sini saya akan membuat kelompok untuk Anda mengerjakan tugas mewawancarai penjual di daerah sekolah kalian. Siapapun penjual itu, kalian wawancarai
bagaimana sistem penjualan mereka, berapa keuntungan mereka, dan berapa modal yang mereka keluarkan untuk berjualan di sekolah ini. Oke, kelompok akan dibuat yaitu 6 kelompok. Satu kelompoknya berisi 5 orang, dan terakhir mengumpulkan tugas itu dan diberikan kepada saya hari Rabu depan ya. Untuk semuanya sama rata Rabu depan. Kalian apakah ada yang ditanyakan dengan materi tersebut dan mengenai pembentukan kelompok? Oh iya, si Dina bagaimana cara pembuatan kelompoknya dan apa materinya? Nah, jadi cara pembuatan kelompoknya itu kan satu kelompok ada 5 orang. Jadi 5 orangnya itu harus bekerja semua. Yang pertama-tama kalian membuat materinya dulu, apa yang ingin kalian bicarakan, apa yang kalian ingin tanyakan kepada penjual, yaitu pertanyaannya mengenai, pertama kalian harus berizin terlebih dahulu. Selanjutnya kalian berbahasa yang baik dan sopan, berpakaian yang sopan. Kalian juga bisa bertanya mengenai modal dia pertama jualan, keuntungan dia, lalu bagaimana dia berkegiatan sehari-hari, mulai dari bangun jam berapa sampai istirahatnya jam berapa, dan membeli keperluan jualannya itu kapan. Seperti itu bisa ditanyakan. Pokoknya kalian tuh harus menanyakan yang sesuai dengan tema apa yang kalian ingin tanyakan tersebut. Jadi kalian tidak boleh asal bertanya ataupun tidak berbicara dengan sopan. Kan sudah dijelaskan tadi mengenai video wawancara kan, ada contohnya di situ berbagai macam. Jadi kalian bisa mencontoh dari video yang udah ibu buat, nanti ibu bagikan lewat grup WhatsApp. Sorry, di sini saya tegaskan lagi mengenai materi tadi yang di video itu. Wawancara itu sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi. Banyak informasi yang perlu kita peroleh. Apakah Anda semua sudah mengerti? Lagi yang ingin bertanya, Alia, Sinta, bagaimana contoh wawancara di sekolah? Nah, misalnya ada pemilihan OSIS dan wakil ketua OSIS, kalian bisa tuh mewawancarai calonnya, apa yang menjadi visi misi mereka untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Terus bagaimana mereka bekerja sama untuk membangun atau memajukan sekolah ini menjadi yang lebih baik dari OSIS yang sebelumnya, apakah melalui ekstrakurikulernya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan pensi ataupun kegiatan yang lain. Baik, semuanya untuk materi hari ini selesai dan dilanjutkan lagi untuk Rabu depan. Kita bahas kalian hasil dari wawancara semua kelompok. Kalau ada yang ingin ditanyakan lewat WhatsApp atau ke kantor guru saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.